Wacana penyelenggaraan reuni persaudaraan alumni PA 212 terus digaungkan. Reuni yang mengatasnamakan umat Islam ini rencananya akan tetap digelar pada 2 Desember 2021 mendatang. Namun hingga saat ini panitia reuni 212 belum bisa memastikan tempat pelaksanaannya. Setiap mendengar PA 212 pasti berhubungan dengan organisasi terlarang FPI. Setiap menyebut FPI, pasti ingat Dudung Abdurrahman yang pernah membuat FPI tak berkutik. Dan kini, Jenderal Dudung sudah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Makanya, jangan macam-macam ya. Sepertinya PA 212 sedikit ciut dengan hadirnya Jenderal Dudung sebagai Kasat TNI. Jenderal Dudung dikenal tak pernah takut dan mundur sedikit pun jika berhubungan dengan kelompok Islam radikal yang selalu mengatasnamakan agama. Padahal mereka lebih dikenal dengan preman berbaju agama. Mengutip yang dilansir wartaekonomi.co.id, Wakil Sekjen PA 212 Novel Bakmumin menasihati Jenderal Dudung agar selalu memiliki hubungan baik dengan ulama. Menurut dia, para ulama memiliki peran besar dalam perjuangan dan kemerdekaan RI dari penjajahan. Novel mengingatkan, para petinggi TNI dan Polri harus ingat jas merah, apalagi jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Tentunya ulama yang istiqomah, katanya. Ia juga mengingatkan Jenderal Dudung harus menjadi pengayom para umat dan melindungi ulama. Karena menurut Novel, garda terdepan pertahanan negara adalah mereka, para ulama. Bahkan menurut dia, sebelum ada TNI dan Polri, para ulama sudah lebih dulu berjuang melawan penjajahan. Merekalah yang berjuang melawan penjajahan sehingga TNI harus bersama mereka, bukan bersama para cukong yang justru beserta penjilatnya, ujar Novel. Pernyataan Novel seperti itu rasanya bikin geli dan bikin tertawa aja sih. Ya pastilah, Jenderal Dudung tahu tentang sejarah perjuangan para ulama. Tapi bukan ulama radikal seperti PA 212 atau FPI yang selalu bikin keributan dan bikin resah masyarakat. Bahkan mereka yang menyebut ulama ternyata teroris. Buktinya, salah satu anggota MUI ditangkap Densus 88 dan ternyata pula sebagian dari mereka yang ditangkap Densus 88 adalah bagian dari FPI. PA 212 tidak usah khawatirlah. Jenderal Dudung pasti tidak akan tinggal diam menghadapi pentolan FPI tersebut. Ia sangat profesional dan sudah tahu bagaimana menghadapi FPI yang sudah dinyatakan organisasi terlarang oleh pemerintah tersebut. Novel begitu percaya diri dan suka berhalusinasi. Dia bilang reuni akbar ini akan dihadiri oleh 7 juta orang. Sebab menurutnya semua anggota PA 212 sudah kangen dengan acara silaturahmi umat Islam tersebut. Anehnya lagi, momen reuni akbar 212 tahun ini akan dimaksimalkan untuk menuntut pemerintah agar segera membebaskan Habib Rizik Syihab. Tidak hanya itu, PA 212 juga akan menuntut kasus penembakan 6 laskar FPI supaya diusut sampai tuntas. Akan tetapi wacana reuni akbar 212 itu mendapat tanggapan miring dari warganet. Sampai-sampai tagar hashtag arogansi FPI menjadi trending topik di media sosial Twitter. Selain itu, banyak warganet lain yang juga menanggapi miring sebab agendanya terkesan melawan hukum. Hukuman belum usai kok udah minta dibebasin. Pandemi belumlah usai.
Jangan membuat keadaan yang sudah stabil menjadi kacau. #arogansi FPI. Kata akun @birulangit. Sudah jelas salah dan ditetapkan pengadilan. Menuntut dibebaskan. Atas dasar apa? Jangan sampai negara diinjak-injak kaum intoleran arogan. #arogansi FPI. Tweet akun @sayno2munafik. Dulu demo untuk memasukkan orang ke penjara. Kemudian akan demo untuk mengeluarkan orang dari penjara. #arogansi FPI. Terang akun @sipisip. Tidak hanya itu, warganet lain menilai bahwa reuni Akbar 212 itu merupakan cara untuk memprovokasi masyarakat Indonesia. PA 212 tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan, melainkan agenda tertentu dari FPI untuk mengintervensi hukum yang menjerat imam mereka yang dibesar-besarkan. Meski PA 212 tetap ngotot melaksanakan reunian, sudah dapat dipastikan tidak akan beroleh izin dari kepolisian. Apalagi Pemprov DKI Jakarta telah memberikan isyarat untuk tidak memberikan izin terhadap segala bentuk kegiatan yang mengundang kerumunan banyak orang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, sekarang ini Jakarta masih PPKM level 1. Ia berharap tidak ada kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Riza Patria menghargai keinginan beberapa kelompok yang ingin menggelar acara di ibu kota. Namun, ia meminta seluruh pihak memahami dan mengerti bahwa Jakarta masih dalam kondisi pandemi, sehingga bentuk kegiatan yang mengundang kerumunan masih tidak diperbolehkan. Jangan sampai pemerintah kalah oleh kelompok-kelompok yang sengaja menggunakan segala macam momen dengan mengatasnamakan umat Islam, padahal untuk memprovokasi masyarakat dan membuat kegaduhan. Rakyat Indonesia minta kepada pihak kepolisian untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada kelompok radikal seperti ini. Cari tahu siapa bohir di belakang mereka. Tangkap sekalian, bikin kacau negara. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.